Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu. Selamat Biasa pagi. ya, yang hadir kurang lebih 300. Luar biasa ini. Kepada yang terhormat Pak IVP Komunikasi dan JSL PT Persero, Pak Greg Burus Gregorius Tri Arianto, yang kami hormati Ketua Umum KPLN Pak Samsul Huda, Bapak-bapak Ibu pengurus KPLN Pusat, Daerah, KPLN Cabang, Bapak Ibu materi, Bapak Ibu anggota PLN, atau peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Maaf, izin sebentar. Pertama-tama kita berikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bersama-sama pagi ini bisa melaksanakan webinar ini. Mungkin tadi Pak Greg menyampaikan pantun, kami juga ingin menyampaikan pantun. Pertama-tama, mohon maaf, burung merpati terbang beriringan, hinggap sejenak di atas dahan. Selamat datang para pensiunan, mari kita gali peluang dan bantuan. Pagi cerah sinarnya terang. Semilir angin terasa sejuk. Saatnya UMKM berkembang lewat TJSL yang mendukung penuh. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama ini temanya webinar adalah peluang bantuan modal usaha dari Bank BRI bekerjasama dengan TJSL PT Persero. Mungkin overview sedikit Bapak Ibu ya, mungkin pada saat kita menjelang purna karya, purna tugas, kita sudah dibekalin dari PLN terkait dengan pembelajaran entrepreneurship yang tentunya tidak sedikit Bapak Ibu saat ini yang sudah menjalani purna karya, sudah mengembangkan bisnisnya ya, mungkin sebagian juga berhasil, mungkin sebagian masih mencoba-coba. Nah, pada kesempatan ini, yang baik ini, sesi materi ini, gimana kita mendapatkan informasi, bagaimana kita mendapatkan pendanaan ya. Kalau dulu kita mengenal PKPL atau CSR ya, sekarang istilahnya TJSL, di mana dari kebijakan pemerintah, tepatnya di Permen BUMN nomor 1/2003, dan juga Kemen BUMN nomor 277/2003 dan diamanahkan dengan terbitnya Peraturan Direksi 04/2004 dan Peraturan Pelaksana 01/2005 tentang TJSL. Dan waktu itu kami juga ikut terlibat penyusunannya, di mana mengatur bagaimana tanggung jawab sosial dengan BUMN dan PLN mendapatkan kewenangan untuk penyalurannya di antara BUMN yang lainnya. Yang mana harapan dari pemerintah bisa tumbuh usaha-usaha mikro dan kecil di masyarakat, dan ini saya kira peluang bagus dari kita yang ada di purna tugas, yang mana penyalurannya sendiri sebelum 2021 itu dilakukan PLN, mungkin kita dulu pernah ngalamin. Namun sejak 2022 penyaluran BUMN itu harus melalui lembaga finansial, salah satunya adalah dari BRI dan Pegadaian. Nanti akan lebih lanjut akan diisi oleh narasumber, dan narasumber ini kami kenalkan secara singkat dulu datanya. Beliau Pak Muhammad Kukuh Mukti, saat ini manajer komunikasi dan TJSL di bawah Pak Greg, dan beliau berkarir lamanya adalah di daerah NTB ya, sama Bima. Mungkin nanti kita bisa banyak tanya kepada beliau. Nah, untuk season ini, season 1 nanti mohon izin Pak Mukti, 30 menit pertama Bapak akan paparan, nanti akan dilanjutkan 30 menit berikutnya adalah question and answer atau tanya jawab. Dan mungkin tadi disampaikan oleh Pak Bima ya, bahwa nanti di akhir sesi ada pertanyaan atau quiz yang bisa dijawab. Nanti ada gift mungkin dari panitia. Mungkin demikian singkat yang kami sampaikan untuk paparan sesi 1. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Mukti, monggo Pak Kukuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Umum KPLN Bapak Samsul Huda, yang kami hormati juga seluruh pengurus KPLN
pusat, daerah, dan cabang, seluruh para pemateri yang ikut hadir pada sesi pagi ini, dan seluruh peserta, Bapak Ibu peserta webinar seri 7. Mohon izin, saya bukan menyampaikan materi, tapi menginformasikan, karena sifatnya Bapak Ibu tentunya jauh lebih paham terkait dengan proses bisnis yang ada di PLN. Mohon izin untuk menampilkan materi. Sudah tertampil ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Berlayar Sudah. perahu ke pulau seberang, angin sepoi membawa bahagia, pensiun bukan akhir perjuangan, saatnya berkarya hidup sejahtera. Nomor utama, Wiram rutin pagi dan petang. Wirausaha bukan hanya impian, dengan pendanaan semua bisa berkembang. Untuk informasi pagi ini, kami bagi beberapa sesi supaya nanti bisa ada framework terkait dengan gambaran UMK itu seperti apa. Apa yang disebut dengan PMK? PMK adalah Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kalau sebelumnya tadi sempat disinggung Pak Heni, sebelum ada istilah PMK, ada istilah PKPL yang sebelumnya. Nah, ini adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Landasan hukumnya tadi sempat sudah disinggung, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, peraturan direksi, dan peraturan pelaksana. Nah, dalam hal ini, Pak Heni juga punya andil cukup besar di dalam penyusunan peraturan pelaksana kemarin. Terima kasih Pak Heni sudah dibantu mengawal dan mengulas peraturan ini sehingga bisa segera terbit untuk bisa kita lakukan. Nah, ini tidak hanya ada di PLN saja sebenarnya Bapak Ibu. Program PMK ini berlaku juga untuk BUMN yang lainnya. Namun, untuk yang kita bahas pagi ini adalah bagaimana program PMK PLN dilaksanakan. Tadi sempat disinggung juga oleh moderator bahwa sebelumnya program PMK PLN ini disalurkan sendiri sekitar tahun 92 sampai dengan 2021. Cukup lama juga kita salurkan sendiri dan sampai dengan saat ini masih berjalan untuk yang proses untuk yang masih berjalan adalah untuk penagihan dan pelunasannya. Nah, kemudian sejak tahun 2022 atas perintah dari kementerian itu para BUMN diminta untuk menyalurkan melalui BUMN penyalur istilahnya. Itu dimulai tahun 2022 dengan sekarang. Nah, pada perjalanannya ternyata ada beberapa dinamika konsumen ataupun calon mitra binaan itu menghendaki ada beberapa skema yang konvensional maupun yang syariah. Untuk yang konvensional itu berupa pinjaman akan disalurkan melalui BRI. Sedangkan untuk yang syariah itu diistilahkan pembiayaan syariah itu melalui pegadaian. Nah, andil PLN di mana dalam hal ini? Dalam konteks ini PLN ada dua hal yang dilakukan, yaitu menyalurkan dana melalui dua BUMN ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mengajukan pinjaman PMK ini kepada dua BUMN ini, nanti PLN akan memberikan rekomendasi sebagai penguat atau justifikasi bahwa Bapak Ibu merupakan calon mitra binaan dari PLN, seperti itu. Beberapa hal terkait dengan kriteria binaan, itu ada 7 kriteria. Yang pertama tentunya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu masih warga negara Indonesia kan, masih belum beralih ke warga negaraan. Kemudian belum memiliki akses pinjaman. Ini karena biasanya kalau UMKM sifatnya kan skala mikro ya, jadi tidak banyak bisa mendapatkan akses ke lembaga perbankan lainnya untuk plafon yang lebih besar. Nah ini kalau di program PMK bisa kita berikan. Kemudian diharapkan adalah keselarasan bisnis, artinya program kewirausahaan yang dijalankan itu kalau bisa memang selaras dengan dan mendukung bisnis PLN. Kemudian terkait dengan lokasi, diharapkan berlokasi di wilayah kerja PLN dan independen, artinya berdiri sendiri, tidak menjadi sebuah afiliasi baik itu langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar lainnya. Artinya ini memang segmentasinya adalah usaha mikro dan usaha kecil. Struktur usahanya ini bisa berbentuk perseorangan, bisa atau berbentuk badan hukum atau non badan hukum juga bisa. Kemudian yang tak kalah penting adalah
usaha yang Bapak Ibu nanti ajukan itu memiliki potensi pertumbuhan, artinya memiliki potensi untuk bisa berkembang untuk ke depannya. Bagaimana penyalurannya? Penyalurannya adalah Bapak Ibu mengajukan proposal ataupun rencana kegiatan usaha. Tentunya tidak bisa dengan sekedar surat saja, tapi harus detail juga kira-kira rencana usahanya seperti apa. Nah, di dalam rencana ataupun proposal kegiatan yang nanti Bapak Ibu usulkan, itu minimal ada beberapa hal berikut. Yang pertama adalah adanya identifikasi bisnis, ada nama, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian pemiliknya siapa? Kemudian dilampirkan juga bukti identitas kepemilikan, KTP ataupun dan sebagainya. Kemudian bidang usahanya di bidang apa? Apakah di perikanan, ataukah di pertanian, ataukah di bidang agrobisnis dan lain sebagainya. Kemudian memiliki izin bisnis. Biasanya ini bisa diperoleh dari kelurahan ataupun di RT setempat. Kemudian ada rekening bank ya, ada rekening bank sesuai dengan nanti Bapak Ibu mengajukan ke perbankan yang mana. Kemudian ada rencana bisnis, ada timeline-nya, ada rencana, kemudian ada kebutuhan usahanya, ada semacam RAB-nya. Kira-kira untuk membangun bisnis Bapak Ibu dibutuhkan apa saja sih? Nah itu mohon untuk bisa didetailkan secara rinci pada rencana bisnis ini. Kemudian ada pernyataan. Nah, ini yang tidak kalah penting juga bahwa Bapak Ibu belum pernah atau tidak sedang mendapat pinjaman UMK PMK ini dari BUMN lainnya. Artinya tidak bisa double cover ya. Misalnya tadi melalui BRI, kemudian Bapak Ibu mengusulkan melalui Pegadaian juga. Jadi tidak bisa dua lembaga perbankan. Itu harus salah satu. Kemudian setelah itu, setelah disetujui tentunya ada beberapa kontrak yang nanti akan ditandatangani. Ini adalah kontrak standar yang berisi nama alamat, kemudian ada hak dan kewajiban, ada jumlah pinjaman dan beberapa syarat pinjaman, termasuk di dalamnya adalah jangka waktu pinjaman, angsuran pokok, dan biaya administrasi. Kemudian terkait dengan struktur pemberian program PMK, ini ada dua sebenarnya. Kalau secara regulasi ada dua, ada modal kerja dan penambahan pendanaan tambahan. Untuk modal kerja itu plafon maksimalnya itu adalah 250. Kemudian boleh ditambah lagi maksimal sampai 100, tapi bersifat jangka pendek. Artinya paling lama 1 tahun untuk pengembalian dari 100 juta ini dalam hal untuk memenuhi pesanan rekanan. Nah, ini adalah regulasi umum, artinya nanti tergantung pada lembaga yang dikerjasamakan. Apakah nanti tetap ada perbedaan ataukah sesuai dengan regulasi umumnya. Artinya apakah nanti boleh 250 ataukah nanti ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh perbankan. Nah, kemudian untuk jasanya, artinya memang pendanaan ini bersifat lunak seperti halnya KUR dan lain sebagainya. Untuk syaratnya itu diatur oleh kementerian bahwa untuk pinjaman atau yang konvensional itu tingkat jasanya adalah 3% efektif per tahun atau suku bunga tetap yang setara dengan 3% efektif atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh menteri. Nah, selama ini secara aktualnya itu rata-rata memang di kisaran angka 3% flat selama per tahun. Kemudian bagaimana dengan yang syariah? Yang syariah ini dibagi dua lagi untuk pembiayaannya, yaitu jual beli, akadnya jual beli, dan akadnya bagi hasil. Namun untuk saat ini yang dikerjasamakan dengan Pegadaian itu baru yang akadnya jual beli saja Bapak Ibu. Untuk yang bagi hasil masih belum ada lembaga yang mendanai. Jadi lebih ke akad jual beli. Nah ini untuk jasa administrasi seperti apa? Nanti akan disetarakan dengan yang konvensional, artinya hampir setara dengan 3% juga. Nah, kedua hal ini, baik itu yang konvensional maupun syariah, tenornya adalah 3 tahun, jangka waktunya 3 tahun, tidak boleh lebih. Nah, kita lebih ke intinya untuk detail bagaimana sih proses di BRI bagaimana, kemudian di Pegadaian seperti apa. Dasarnya ada, kenapa sih PLN bersama dengan BRI? Karena ini memang ada surat dari BUMN. Kementerian BUMN menerbitkan surat pada tahun 2022, tanggal 10 November 2022, yang merekomendasikan BRI sebagai lembaga penyalur. Artinya BUMN penyalurnya, semua BUMN itu muaranya adalah ke BRI. Nah,
mekanismenya adalah dari BUMN atau PLN menyetor dana. Jadi PLN setiap tahun mengeluarkan dana, mengalokasikan dana PMK yang dikirimkan ke BRI melalui BRI. Kemudian dari BRI kemudian menyalurkan dana ke UMK-UMK. Nah, kemudian PLN atas penyaluran tadi, PLN akan membina UMK-nya tersebut yang direkomendasikan. Artinya kalaupun ada yang direkomendasikan, biasanya setiap tahun PLN juga merekomendasikan, kalaupun ada yang direkomendasikan usahanya nanti akan disurvei oleh BRI, kemudian nanti akan ada proses persetujuan atau tidak. Kalaupun nanti disetujui, maka nanti akan dianggap sebagai mitra binaan PLN. Ataupun PLN mengirimkan lokasi-lokasi ring satunya PLN. Biasanya nanti dari BRI akan mencari calon nasabah di ring satunya PLN, kemudian nanti dianggap sebagai mitra binaannya PLN. Nah, kemudian BRI memiliki tugas untuk menilai kolektabilitas hutang tadi apakah termasuk lancar atau kurang lancar, dan kemudian dilaporkan kepada PLN. Dan pada akhir kerjasama nanti akan dikembalikan seluruh dana pengelolaan UMK tadi yang sudah disetorkan oleh PLN. Nah, mekanisme rinci terkait dengan bagaimana sih BRI bisa memberikan syaratnya apa saja. Nah, kriteria calon mitra binaan versi BRI ini bisa berasal dari hasil pemasaran tenaga BRI dan berasal dari referral yang diberikan oleh BUMN peminta. Artinya, Bapak Ibu memiliki privilege lebih karena nanti kami akan memberikan rekomendasi atas usaha Bapak Ibu yang nanti akan diajukan pendanaan melalui BRI. Artinya nanti diinformasikan aja kepada kami, pada unit PLN, nanti kami akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bapak Ibu yang nanti itu menjadi privilege Bapak Ibu nilai lebih untuk mendapat prioritas pendanaan dari melalui BRI. Nah, syaratnya sama, warga negara Indonesia, kemudian memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan, lama usahanya dapat kurang dari 6 bulan, merupakan nasabah individu, artinya harus membuka rekening di BRI, artinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki surat rekomendasi dari ketua klaster ini tadi, artinya nanti dari PLN nanti akan memberikan surat rekomendasi, kemudian memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT RW, dan tidak sedang menerima kredit pembiayaan modal kerja dari lembaga keuangan yang lain. Ini artinya memang diharapkan tidak double cover seperti itu. Nah, skema pinjamannya, ternyata plafonnya untuk di BRI itu maksimal 100 juta per mitra. Suku bunganya adalah 3% efektif per tahun. Artinya, ini 3% ini selama 3 tahun tadi itu flat ya Bapak Ibu, tidak mengambang, artinya tidak ada pergerakan fluktuatif suku bunga. Nah, tujuan penggunaannya bisa untuk modal kerja atau investasi, pola angsurannya bisa bulanan, bisa sekali lunas. Nah, untuk jangka waktunya itu maksimal 36 bulan, artinya tetap 3 tahun. Kalau untuk yang pola angsuran sekali lunas, maksimal 12 bulan sudah harus lunas. Untuk provisinya tidak dikenakan Bapak Ibu, jadi tidak ada potongan. Untuk biaya administrasi lainnya juga tidak dikenakan. Artinya ketika memang plafonnya adalah 100 juta, maka 100 juta itu yang akan diterima di rekening Bapak Ibu. Tidak ada potongan provisi maupun tidak ada potongan administrasi. Nah, cuma untuk agunannya, kalau sampai dengan 50 juta, tidak ada agunan. Tapi kalau pinjamannya lebih dari 50 juta, BRI meminta ada agunan tambahan. Ini untuk proses flow-nya dari calon mitra binaannya mengajukan permohonan pinjaman UMK tadi sesuai dengan syarat-syaratnya, ada EKTP, surat keterangan, rekomendasi tadi. Kemudian nanti dari BRI akan memverifikasi data dan sebagainya. Kemudian nanti akan, kalau disetujui akan dilakukan penandatanganan kredit dan nanti kreditnya akan cair. Ini di sisi BRI. Bagaimana dengan Pegadaian? Sebenarnya kalau untuk surat kementerian itu hanya untuk BRI, tapi BRI kemudian mengajukan permohonan kepada kementerian karena dari konsumen itu menghendaki adanya pangsa pasar syariah, sehingga kemudian kementerian menyetujui adanya kerjasama BRI dengan Pegadaian Syariah untuk penyaluran program UMK Syariah. Sehingga untuk yang akadnya tadi kan ada 2 model ya, tapi untuk yang Pegadaian saat ini jalankan adalah untuk akad jual beli atau murabahah. Nah,
ini jumlah pinjamannya atau plafonnya itu maksimal 50 juta per akad per mitra. Nah, target pasarnya tetap pengusaha mikro dan kecil, tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha, baik itu investasi, berupa pembelian barang modal, modernisasi, perluasan, dan lain sebagainya. Kemudian sektor usahanya itu boleh di sektor usaha perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri produktif, sektor jasa maupun sektor lainnya. Nah, jangka waktunya untuk yang pegadaian ini ada 3 opsinya. Boleh setahun, boleh 2 tahun, dan boleh juga 3 tahun. Dan ini ada kelebihannya, artinya untuk setiap nasabah atau setiap mitra itu boleh 3 kali mengajukan. Jadi misalnya pengajuan pertama sudah selesai, boleh nanti yang kedua selesai, boleh nanti pengajuan ketiga. Itu maksimal selama 3 kali. Nah, tapi nanti melihat dari kolektabilitas, artinya kelancaran si mitra tadi untuk mengangsur nilai cicilannya. Kalau ternyata kolektabilitasnya di bawah 50%, maka nanti untuk pengajuan berikutnya tidak disetujui. Jadi dasar penyaluran pegadaian ini melihat dari langgam ataupun tren mitra tadi dalam melunasi cicilannya. Nah, bagaimana dengan marginnya? Kalau di konvensional itu kan 3% flat setiap tahun. Untuk yang di pegadaian itu ditetapkan 1 kali saat pemberian pinjaman itu setara dengan 1,65% per tahun, ini flat, atau 0,14 per bulan, atau sesuai dengan peraturan Kementerian BUMN yang berlaku. Artinya untuk yang saat ini marginnya ditetapkan 1,65% per tahun. Nah, syaratnya apa untuk yang diajukan melalui pegadaian syariah? Untuk usaha mikro maksimal penjualan 2 miliar per tahun, untuk usaha kecil maksimal 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Dimiliki oleh warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, persorangan bisa, badan hukum juga bisa, maupun tidak berbadan hukum juga bisa. Kemudian memiliki potensi dan prospek, usaha minimal sudah berjalan 6 bulan, artinya bukan usaha yang baru, ini mirip dengan syarat yang di BRI tadi, artinya memang bukan yang baru akan dijalankan, tapi sudah berjalan, tapi membutuhkan pengembangan. Artinya memang dari sisi lembaga penyalur ini membutuhkan keyakinan bahwa usaha itu sudah jalan dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. Dan kemudian belum atau tidak sedang menerima pembiayaan UMK dari BUMN lain agar tidak double cover, dan lokasi usaha atau tempat tinggal maksimal 15 km dari outlet pegadaian. Ini untuk memudahkan rekan-rekan pegadaian dalam menagih ataupun mengecek usaha Bapak Ibu. Syarat administrasinya apa saja? Yang pertama adalah memiliki KTP elektronik. Diutamakan yang sesuai dengan tempat tinggal lahir, tempat tinggal terakhir, kemudian minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun saat jatuh tempo. Artinya kalau maksimal 65 artinya ketika jatuh tempo Bapak Ibu mengambil plafon 3 tahun, maka di tahun ketiga itu maksimalnya 65. Kemudian rumah tempat tinggal atau usaha milik sendiri, ada surat pemberitahuan PPP-nya, ada SHM dan lain sebagainya. Kemudian memiliki NIB atau surat keterangan izin usaha mikro kecil UMK atau SIUP atau yang lainnya. Kemudian persetujuan pihak keluarga, suami, istri, orang tua atau anak, karena ini berkaitan dengan hukum tentunya butuh persetujuan dari keluarga inti. Kemudian menandatangani surat pernyataan tidak sedang menerima pembiayaan program BUMN lain dan menyerahkan bukti bayar listrik, BBB, dan atau PDAM. Nah, syarat usahanya yaitu karena ini bersifat syariah, maka harus legal, tidak produksi barang atau jasa yang membahayakan dan tidak melanggar norma kesusilaan. Kemudian bahan baku legal, tidak termasuk kategori langka. Proses produksi tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan masyarakat. Calon mitra binaan berstatus suami istri yang memiliki usaha sama atau beda hanya dapat diberikan kepada salah satu ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dua-duanya. Kemudian usaha sah secara syariat Islam dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, larangannya apa? Larangannya adalah usaha yang permintaan produknya fluktuatif atau usahanya yang tidak jelas. Artinya contoh misal produksi
souvenir hanya untuk event PON misalnya, padahal PON kan tidak setiap tahun. Nah itu cukup fluktuatif, biasanya tidak akan di-ACC. Kemudian usaha yang pertumbuhannya lesu atau menurun, kemudian usaha yang tidak sejalan dengan etika atau norma pergaulan sosial masyarakat, usaha yang memproduksi barang jasa tidak ramah lingkungan, usaha yang kegiatannya tidak umum atau tidak pasaran, usaha yang memproduksi barang jasa ilegal, usaha musiman. Nah, kemudian Dewan Komisaris Karyawan PT Pegadaian ini tidak, meskipun memiliki hubungan keluarga, maka tidak diperbolehkan. Kewajibannya adalah melaksanakan usaha sesuai proposal. Tadi sudah sempat disinggung bahwa memang awalnya harus mengajukan rencana usaha atau proposal usaha. Nah, ini tertib pencatatan pembukuan untuk membuktikan bahwa usahanya itu sudah berjalan, apakah ada peningkatan ataupun mungkin ada kendala-kendala saat dilaksanakan. Kemudian membayar kewajiban tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan mengikuti program pembinaan oleh perusahaan. Artinya nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan pendanaan UMK ini dari BRI ataupun Pegadaian, nanti Bapak Ibu resmi tercatat sebagai mitra binaan PLN. Nanti kami akan melakukan program pembinaan untuk UKM. Ini adalah alurnya, hampir sama seperti BRI, artinya nanti tetap ada verifikasi pemberkasan dari pihak Pegadaiannya, apakah nanti analisa usaha, karena kalau PLN memberikan rekomendasi itu kan rekomendasi secara general. Tapi untuk yang perbankan maupun yang Pegadaian, mereka memiliki analisa tersendiri lagi. Itu yang nanti akan dikembalikan kepada kebijakan kedua lembaga tersebut. Nah, ini adalah simulasi angsurannya Bapak Ibu. Kalau 10 juta dengan tiga waktu seperti apa, sampai dengan 50 juta sampai seperti apa. Jadi ini adalah gambaran tenor dan ini berlaku flat ya Bapak Ibu, mulai dari tahun pertama sampai dengan cicilan terakhir. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mempelajari kembali skema plafonnya, dibutuhkan nominal berapa atau mungkin cukup dengan 50 dengan biaya yang cukup ringan, nanti bisa mengajukan lewat Pegadaian Syariah, atau mungkin pagunya mendekati 100 nanti bisa melalui BRI seperti itu. Nah, izin kami lanjutkan untuk penyampaian informasinya. Tadi sempat disinggung kalau sudah mendapatkan pendanaan berarti kan tercatat sebagai mitra binaan PLN. Nah, bagaimana pembinaan mitra UMK PLN? Kami ataupun PLN itu membina UKM-nya melalui rumah BUMN atau UMK Hub. Jadi rumah BUMN itu merupakan suatu wadah yang ini adalah mandatari dari kementerian. Jadi setiap BUMN memiliki rumah BUMN yang di lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan penetapan dari kementerian. Tapi untuk PLN kami khusus menyebar ke semua jaringan unit distribusi atau wilayah. Jadi setiap unit wilayah ataupun distribusi di lokasi kerjanya wajib memiliki rumah BUMN atau setara dengan UMK Hub. Nah, ini ada beberapa lokasi, ada total 36 lokasi dan 33 yang aktif. Yang merah ini kita akan nonaktifkan karena memang tidak terlalu signifikan untuk pertumbuhan UKM-nya. Jadi kami yang aktif untuk saat ini adalah 33 rumah BUMN. Silakan nanti Bapak Ibu baik yang memiliki atau memperoleh pendanaan UMK maupun tidak, namun ingin bergabung untuk mendapatkan pelatihan, pembinaan, itu silakan nanti bergabung pada rumah BUMN maupun UMK HPLN. Di sana Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan secara gratis. Syukur-syukur nanti kalau dibutuhkan sertifikasi, beberapa program rumah BUMN PLN itu memberikan sertifikasi gratis seperti halal, kemudian PRT dan lain sebagainya, itu nanti akan ada program-program tersebut. Jadi silakan nanti bisa bergabung pada rumah BUMN maupun UMK Hub-nya PLN. Ini adalah asal dari UMK mitra binaannya PLN seperti apa. Nah, ini dari penerima UMK jelas nanti menjadi mitra binaannya PLN, dari penerima bantuan program CID nanti akan kami jelaskan. Kemudian dari anggota rumah BUMN existing yang selama ini sudah bergabung, kemudian UMK potensial. Jadi di luar tiga keanggotaan ini ada misalnya saya berniat bergabung untuk dilatih menjadi mitra binanya PLN, monggo silakan nanti bisa bergabung pada rumah BUMN-nya PLN.
Ini adalah skema pengembangannya. Nanti akan ada seleksi. Jadi nanti dari fasilitator rumah BUMN PLN akan menseleksi untuk mengklasterifikasi. Kira-kira UMKM-nya sudah pada kelas berapa seperti itu. Nanti akan diklasifikasi ya, apakah masuk go modern, apakah go digital atau go online. Nanti akan ada pelatihan, baik itu pengolahan produk, packaging, pemasaran maupun beberapa sertifikasi. Kemudian nanti akan ada periode kurasi, jadi akan dinilai lagi. Kira-kira setelah mendapat pelatihan itu makin berkembang nggak? Nanti kalau makin berkembang, nanti akan mendapatkan privilege lagi, akan dipublikasikan, kemudian akan dibantu promosi, akan dibantu untuk penguatan kapasitas dan kualitas produksi dan lain sebagainya. Ya nanti supaya bisa istilahnya naik kelas ya, klasternya naik kelas. Kemudian nanti kita akan kurasi kedua, artinya kurasi itu adalah evaluasi. Jadi nanti evaluasi dari hasil seluruh pengembangan pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan, itu kira-kira para mitra tadi makin berkembang tidak. Kalau makin berkembang nanti kita akan bawa pada tahap go global, artinya nanti bisa go ekspor, kemudian bisa expo internasional, ketika ada pameran internasional nanti kita akan libatkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan program pengembangan komunitas? Nah, ini yang tadi. Jadi selain PMK, itu ada program pengembangan komunitas. Nah, ini karena basisnya adalah komunitas, artinya bukan secara personal. Untuk pemberdayaan komunitas, itu PLN memberikan beberapa program, diantaranya adalah Desa Berdaya. Desa Berdaya, bagaimana nanti kelompok atau komunitas ini mengembangkan sebuah desanya menjadi lebih berdaya melalui program-programnya. Kemudian ada Electrifying Agriculture, kemudian ada Electrifying Marine. Nah, bagaimana alurnya untuk pengajuan program CID non-PMK atau pemberdayaan komunitas ini? Silakan nanti dari sebuah komunitas tadi memiliki usulan proposal atau TOR untuk program. Kemudian nanti kami akan mengevaluasi apakah memiliki potensi dan layak untuk dikembangkan. Kemudian nanti kami akan melakukan survei maupun verifikasi data untuk lebih meyakinkan lagi kira-kira di lapangan apakah memiliki potensi dan lain sebagainya. Kemudian nanti kami akan mengecek kriteria juga untuk memastikan penerima memenuhi kriteria yang ditetapkan. Setelah kemudian kita melakukan pengecekan manfaat, kita akan hitung kembali kira-kira ada nilai share value-nya enggak seperti itu. Nanti kami akan persetujuan program ketika semua sudah firm ya, sudah yakin bahwa itu memiliki nilai seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh pengembangan UMK, ada yang agriculture, kemudian ini bantuannya seperti apa? Bantuannya adalah kalau untuk, ini sifatnya, mohon izin Bapak Ibu, sifatnya adalah untuk komunitas. Jadi misalnya ada sebuah kelompok petani mengirimkan proposal ataupun program, yang ada contohnya di sisi agriculture, itu ada case di sebuah lahan petani bawang itu memiliki masalah dengan hama. Nah, hama itu kemudian secara inovasi mereka ditangkap pada malam hari dengan pencahayaan lampu. Jadi kita bantu PLN bantu infrastruktur lampunya sama beberapa instansi pendukungnya. Jadi hama itu akan cenderung mendekati lampu ketika pada malam hari, dan di bawahnya ada semacam bak penampung hama tadi ya. Ketika sudah nempel di lampu, mereka jatuh nyemplung di bak airnya, jadi terjebak di situ. Nah, itu ternyata secara inovasi menurut mereka itu menghemat biaya obat-obatan, cukup sampai menekan 3/4 unsur biaya operasionalnya. Jadi lebih ramah lingkungan, kemudian biaya operasional malah lebih murah. Nah, itu yang program-program seperti itu yang di sisi electrifying agriculture. Nah, termasuk ketika bantuan sumur pompa dan pengairan untuk lahan-lahan tandus dan sebagainya yang diusulkan oleh komunitas, biasanya kami akan setuju itu sebagai program electrifying agriculture seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh pembinaan UMK yang PLN lakukan di rumah BUMN. Ada pelatihan untuk branding, kemudian ada sertifikasi halal, sampai untuk bantuan foto produk. Jadi di rumah BUMN PLN
itu memiliki studio mini. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memasarkan lewat media sosial, lewat marketplace, tapi memiliki keterbatasan untuk akses digitalisasi dan lain sebagainya, silakan nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan fasilitator di rumah BUMN. Nanti akan diarahkan bahkan difasilitasi gratis untuk memfoto produk Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana sudut angle yang bagus, yang eye-catching, yang nanti membuat produk itu lebih cantik dan lain sebagainya. Termasuk beberapa juga ada workshop dilakukan di rumah BUMN untuk pelatihan-pelatihan secara offline, termasuk nanti akses untuk pameran ya Bapak Ibu. Ini beberapa mitra binaan PLN kami bawa untuk beberapa pameran, salah satunya di MotoGP, kemudian ada di pameran Inacraft, dan untuk pameran di tempat-tempat yang lain juga. Nah, termasuk pembekalan sertifikasi halal dan pengenalan ekspor. Ini ada beberapa step jenjang yang kami lakukan di rumah BUMN PLN yang kami lakukan secara gratis. Jadi Bapak Ibu, ini tadi untuk sesi informasi pagi ini kan ada dua hal ya yang utama. Artinya di sisi pendanaan itu PLN mensupport melalui program UMK yang disalurkan melalui BRI dan Pegadaian. Nah, di sisi pembinaan, PLN juga menyediakan wadah rumah BUMN atau UMK Hub yang bisa Bapak Ibu akses, baik yang memperoleh pendanaan UMK maupun yang sekedar bergabung ingin mendapatkan knowledge lebih seperti itu. Nah, itu bisa bergabung di rumah BUMN. Artinya PLN menyediakan hulu sampai dengan hilir. Artinya untuk pendanaan sudah disiapkan, untuk pembinaan juga sudah kami siapkan. Baik, mungkin itu Pak Heni sekilas, mohon izin kami percepat karena mungkin lebih mendalam di sesi diskusi karena tentunya cukup menarik dan harapannya sebenarnya ini materi lebih tepatnya itu harusnya disampaikan menjelang pensiun ya Pak Ibu. Jadi persiapan. Tapi tidak mengapa, ini tidak ada kata terlambat. Kita Ini apa? Belum. Limit Pak. Oh iya. Cukup Pak Aku kok paparannya? cukup Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Koko, luar biasa paparannya, sangat clear, informatif dan mudah dicerna. Kita menginjak sesi tanya jawab ya. Udah ada pertanyaan dari chat. Mohon izin saya karena mengingat waktu, saya pilih 3 pertanyaan aja. Mohon izin Bapak Ibu. Yang pertama dari Bu Puji Sayekti ya. Pertanyaannya Pak Koko, mohon diinfokan apa syarat-syarat untuk mengajukan dana UMKM. Tadi sudah disampaikan, mungkin di refresh sedikit aja Pak. Mohon izin. Ya, baik. Jadi nanti tergantung pada lembaga mana yang Bapak Ibu akan tuju. Kalau PLN bekerja sama dengan BRI dan Pegadaian. Artinya untuk plafonnya tentunya berbeda. Kalau BRI plafonnya sampai dengan hingga 100 juta, untuk yang Pegadaian Syariah plafonnya sampai dengan 50 juta. Dan untuk syarat-syaratnya itu nanti materinya boleh nanti di-share, mohon izin Pak Heni supaya nanti lebih detail lagi karena cukup boleh Pak ya, juga. yang materi tadi jadi kita nanti, share ya. Tadi ada yang minta di chat, boleh ya? Ya, silakan. Terima kasih. Nanti kita share. Kami sudah meminta izin ke BRI dan Pegadaian untuk kami share juga pada seluruh anggota workshopnya. Ya, tadi ada salah satu peserta yang minta. Oke, nanti kita share Pak di chat. Ya. Cukup Pak, yang pertama tadi saya sampaikan. Cukup Pak. Ya. Bu Puji mohon izin hadir, disampaikan sudah cukup jelas atau ada pertanyaan? Hadir Pak. Bu Puji. Yeah. Nanti kalau ini kami bisa membaca kembali untuk yang bisa di-share tadi gitu Pak. Oke Bu, nanti akan kita share ya, Ibu ya. Yeah. Lagi. Yeah. Matur nuwun Pak. Yeah. Sami-sami Bu. Terima kasih itu shareannya. Oke, segera kita share Pak. Yang pertanyaan kedua dari Pak Safrin Sumut, apakah pinjaman UMKM BRI tidak pakai bunga? Mohon penjelasannya, mungkin tadi sampaikan, mungkin bisa disampaikan kembali Pak Koko. Ya, jadi untuk kalau PMK ini berbeda dengan KUR dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk PMK, istilah yang kita gunakan adalah jasa administrasi. Nah, jasa administrasi itu untuk yang BRI itu flat 3 tahun. Mohon maaf, flat 3% per tahun. Nah, tenor maksimalnya selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi
kalaupun pinjamnya selama 3 tahun, maka 3% jasa administrasi itu selama 3 tahun flat ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang Pegadaian Syariah itu 1,67% dan itu ditetapkan pada saat pertama kali. Jadi nanti ya 1,67%. Makasih Pak Kuko. Mohon izin Pak Safrin, sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Udah jelas Pak, cuman saya mau menanya lagi. Saya kebetulan ada ruko 7, yang 4 sudah siap. Jadi yang 4 itu disewa 15 juta per tahun. Jadi penghasilannya tidak per bulan Pak, per tahun. Saya mau minjam 150 juta untuk 3 ruko lagi yang hampir mau siap. Kanopi, lantai, dan atap. Jadi pembayarannya nggak bisa dibayar per bulan, bisanya per tahun. Ya, tarik jangka 3 tahun, apa boleh? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Monggo Pak Kuko. Ya. Kalau untuk plafonnya tadi ya Pak, untuk yang BRI itu maksimal 100 juta. Sedangkan untuk yang Pegadaian Syariah maksimal 50 juta. Jadi kalau Bapak membutuhkan lebih dari 100 juta tentunya tidak diasisi oleh BRI-nya. Tentunya hanya dengan pelaku maksimal 100 juta Bapak. Oh begitu, baik Pak. Terima kasih Pak. Dilanjut Pak. Iya, cukup jelas ya Pak. Kalau untuk skemanya kan ada 2, kalau BRI bisa angsuran bulanan, bisa angsuran setahun. Jadi nanti setahun langsung bisa dilunasi. Nggak maksud Cuma saya kan kendalanya maksimalnya itu ya Pak. Membayarnya nggak bisa per bulan Pak, per tahun. Misalnya 100 juta saya pinjam, jangkanya 3 tahun gitu. Kalau BRI hanya 2 opsi, angsuran per bulan dan angsuran setahun. Jadi sampai dengan 12 bulan itu sudah harus lunas. Gitu, baik untuk Pak. Sementara skema yang karena ini kan tergantung ini Bapak Ibu mohon izin, ini kan tergantung pada kebijakan dari BUMN masing-masing. Kalau PLN sih melalui regulasi dari kementerian memang pagunya 250. Cuma yang dikerjasamakan BRI hanya mampu dan yakin mengelola 100 juta per mitra. Jadi mereka nggak berani untuk memberikan lebih dari 100 juta. Jadi itu memang yang kami kerjasamakan selama ini seperti itu. Nah, mungkin ke depan kita doakan bersama semoga ada BUMN lain yang berani mengambil resiko lebih tinggi lagi ya dengan memberikan plafon yang lebih tinggi. Semoga ke depan ada. Tapi untuk saat ini pagunya melalui BRI hanya 100 juta dan melalui Pegadaian 50 juta. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, mohon izin karena mengingat waktu kita batasi ke pertanyaan, tapi pertanyaan ya, selain itu boleh disampaikan lewat chat. Nanti kita sampaikan nomor WA untuk nanti kita lanjutkan, kita teruskan kepada Pak Kuko ya Pak, mohon izin kita tampung di IKPLN, nanti untuk pertanyaan nanti mohon izin kami sampaikan Pak Kuko untuk diberikan penjelasan baru kita refer kembali kepada penanya. Gitu kayak Pak Kuko ya? Silakan Pak, monggo Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, mohon izin mengingat waktu ya. Apakah pengajuan bantuan modal boleh di luar daerah atau tempat pensiun dari Pak King Osi Fauzi? Monggo Pak. Ya. Kalau harapannya sih alamat sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti dan untuk perizinan tentunya akan lebih mudah ketika memang sesuai dengan KTP. Cuma ini nanti tergantung pada komunikasi dengan BRI. Ya, kami akan membantu dari PLN akan membantu membuat rekomendasi atas usaha yang Bapak Ibu ajukan. Demikian ya. Jadi kebijakannya tetap yang menentukan adalah dari BRI dan Pegadaian. Untuk syaratnya tadi memang diutamakan itu sesuai dengan alamat KTP. Gitu. Cuma apakah kalau belum sempat mengurus dan lain sebagainya akan ditolak, itu tinggal nanti dikomunikasikan dan kami akan membantu memperkuat dengan rekomendasi dari PLN. Cukup jelas Pak King, mohon izin. Oke, jelas Pak. Terima kasih banyak. Ya, makasih Pak, makasih. Mohon izin saya kira kita akhiri ya Pak untuk tanya jawab karena memang waktunya bisa ada sesi 2 berikutnya. Mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi 1, kita ada kuis ya. Pertanyaan sangat mudah sekali. Monggo Bapak Ibu yang ingin merespon langsung open mic ya. Yang pertanyaan pertama,
Nanti akan kita berikan giveaway ya. Pertanyaan pertama adalah sebutkan lembaga penyalur program PUMK PLN dan apa bedanya antara kedua penyalur ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin menjawab. BRI dan Penggadaian. Pak Lili, mohon izin. Dari mana Pak? Bapak siapa? Haji Sangkala Pindrang. Ulangi Pak, mohon izin, biar clear. Nama Pak, mohon izin. Mas Alopo. Agak anu ya suaranya. Boleh Pak diulangi lagi Pak? Bayarnya per tahun boleh. Halo Pak, yang dari Pinrang, Pak Lopo mohon izin. Ya, saya dari Pindrang. Nama Pak? Haji Sangkala dari Pindrang, pensiunan PLN. Pak Haji Sangkala Pak ya? Haji Sangkala ya? Siap. Monggo Pak, dijawab Pak pertanyaan tadi Pak. Ya, jadi yang dikerjasamakan itu BRI dengan Penggadaian Pak. Bedanya apa Pak? Bedanya. Ya, bedanya itu di Penggadaian Syariah. Penggadaian Syariah Pak. Kalau BRI? BRI itu apa namanya? Halo? Ya Pak. Halo. Iya Pak. Ya, oke. Gimana Pak Koko? Kayaknya koneksi. Betul, Pak. Cukup ya? Betul Pak ya Pak Koko. Ya. Makasih Pak. Pak Sangkala ya. Nanti kita akan hubungin. Kita hubungin. Makasih sangat benar. Nanti untuk makasih Pak. informasi kita sampaikan. Pertanyaan kedua. Kita aja Pak. Izin Bapak Ibu. Bisa di-off-kan dulu Pak. Dengarnya. Izin saya malah dingin. Pertanyaan berikutnya nomor 2. Berapa pagu maksimal untuk program UMK, BRI, dan Pegadaian, Pak? Monggo. 100 juta. Mana Pak? 50 juta. Mohon izin sebutin nama Pak. 100, BRI 100 juta. 50 sampai Nama Pak. 100, Mohon izin. Nama dari 50 sampai 100. nama Pak. Nama dari mana Pak? Mohon izin. Taprin dari Sumut. Taprin dari Siapa? Sumut. Yang Sumut siapa Mohon izin? Taprin. Iya. Iya. Monggo Pak jelasin. Ya, pinjaman yang tadi baru dibilangkan Pak 50 sampai 100 juta dalam 1 tahun Pak. Betul Pak. Gimana Pak Koko? Betul. Kurang tepat. Iya. Yang ditanyakan maksimal. Lanjut. Samarinda Pak. Gimana Pak Koko? Bukit Tinggi Pak. Masih gimana, kurang Pak? tepat. Masih Kurang kurang tepat. tepat. Mungkin ada yang lain. Ini Banjarbaru. Pegadaian. Tim berapa? Pegadaian itu 50 juta. Ibu dari mana Bu? Ibu dari mana? Halo. Bu Puji, Pak. Bu Puji. Nggih. Monggo Bu Puji. Puji. Untuk Pegadaian itu plafonnya 50 juta, untuk BRI 100 juta. Paling lama 3 tahun masa pinjamannya. Iya, gimana Pak Koko? Wah. Boleh Pak. Benar Pak. Iya. Oke, makasih. Makasih Bu Puji. Mohon izin Pak Koko, mungkin pertanyaan terakhir Pak dari Pak Koko, silakan. Monggo Pak Koko, terakhir. Baik. Pertanyaannya mudah ya. Untuk pembinaan PLN, kami menyiapkan organisasi ataupun wadah apa yang dinamakan apa, yang disebut apa? Dominan Pak, Kalbar. Silakan Ibu. Dominan Kalbar Pak. Ya, Iya, silakan Ibu monggo Bu, jawabannya. monggo Bu Sumina, monggo. Rumah BUMN PLN Pak. Betul Ibu, selamat Ibu. Semua berminat. Alhamdulillah. Oke. Mohon izin Bapak Ibu karena ketuntasan Bu ya. Waktu kita akhiri dulu. Terima kasih banyak atas segala pertanyaannya. Mungkin sebelum kita tutup,
kita terima kasih ya kepada Pak Kuko. Mohon izin kita berikan sedikit penghargaan ya, bentuk semacam sertifikasi. Terima kasih ya Pak Kuko, Piagam. Terima kasih Pak Eni. Kami tidak bisa memberikan salam materi, kita hanya bisa memberikan tanda penghargaan aja. Yeah. Cukup Pak ya. Yeah. Yeah. Baik, izin untuk Yang ketiga penutup, tadi, Pak mohon Eni. izin, yang nomor 3 tadi Bu Suminah Kalbar ya, mohon izin. Tumina Kalbar. Suminah Kalbar, yeah, yeah. Akhirnya kita akhirin ya Bapak Ibu untuk sesi pertama ya. Terima kasih banyak sekali atas perhatiannya dan sangat antusias, dan terima kasih juga Pak Kuko penjelasannya. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu yang mungkin udah punya usaha bisa memanfaatkan peluang ini ya, mungkin bisa koordinasi dengan BRI setempat atau dengan mungkin informasi dari materi yang kita sampaikan. Akhir kata, kami mungkin kita berpantun dulu ya Bu, Bapak Ibu. Mentari condong ke ufuk barat, mari beranjak menuju senja. Hari ini semoga bermanfaat menjadi bekal memulai usaha.